Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ustazah harap hari ini semuanya sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya, baik buku, bolpen, atau pensilnya. Sudah siap? Nah, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, Ustazah Umi masih akan membahas tentang gaya dan gerak. Nah, tapi kali ini kita akan membahas tentang pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda itu apa saja? Yang pertama adalah benda yang diam menjadi bergerak. Ya, yang Ustazah contohkan kali ini adalah pertama bola yang ditendang. Bola yang ditendang itu dari mulanya bola itu diam, setelah ditendang akan bergerak. Meja yang didorong, gerobak yang ditarik, paku yang ditarik magnet, dan sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh benda yang diam menjadi bergerak. Nah, di sini adalah contoh bola yang diam ketika ditendang bergerak. Ada juga magnet yang menarik paku. Jadi paku itu yang tadinya diam, ketika ada magnet yang berada di dekatnya, kemudian paku itu menjadi bergerak karena ada tarikan dari magnet. Ini merupakan contoh-contoh benda yang diam menjadi bergerak. Ada juga benda yang bergerak menjadi diam. Tadi yang diam jadi bergerak, sekarang yang bergerak menjadi diam. Contohnya adalah sepeda yang direm. Nah, sepeda yang direm itu, sepeda itu bergerak akan menjadi lambat karena rem dan akhirnya berhenti. Itu merupakan contoh benda yang bergerak menjadi diam. Ada pula benda yang bergerak berubah arah. Contohnya, bola yang dipantulkan. Terus ada juga yang bola yang ditendang. Ada juga bola yang dipukul. Ada juga yang dilempar, dan sebagainya. Nah, ini ada contoh bola dipantulkan. Jadi, bola itu bergerak berubah arah dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dan seterusnya. Ada pula bola yang dipukul. Jadi, bisa berubah arah dari arah utara, bisa pindah ke selatan, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh benda yang bergerak berubah arah. Ada juga benda yang berubah bentuk. Benda yang berubah bentuk itu contohnya adalah botol air mineral kosong yang diinjak, atau pula botol air mineral itu yang diremas. Itu pasti bentuknya akan berubah jadi botol yang utuh menjadi botol yang pipih ataupun gepeng dan sebagainya. Plastisin yang ditekan-tekan itu menjadi berbagai bentuk, bisa dirubah jadi bunga, hewan, ataupun bentuk yang lainnya. Dan yang terakhir adalah dalam pembuatan gerabah. Gerabah itu apa? Gerabah itu contohnya tuh guci, bisa kendi, bisa pot yang terbuat dari tanah liat, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh benda yang berubah bentuk. Seperti ini kalian lihat. Tanah liat yang dibentuk menjadi guci atau pot kecil. Jadi, awal mulanya berupa tanah liat, yang ditekan-tekan, yang diberi tekanan, dan dibentuk akhirnya tanah liat yang tadinya berupa bongkahan ataupun kepalan tanah liat yang berubah jadi bentuk yang lain. Ada juga plastisin. Nah, ini dibuat menjadi bunga, matahari, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah macam-macam pengaruh gaya terhadap gerak. Nah, selanjutnya ini adalah lembar kerja. Ini adalah tugas untuk kalian. Kalian bisa tulis di buku ataupun bisa di print. Nanti Ustazah berikan filenya
berupa Word, bisa kalian print dan isi. Kemudian yang pertama ini ada pertanyaan dan ada hipotesis ya, ini dikerjakan dulu. Kemudian ada langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama adalah kalian membuat video tentang kegiatan yang ada di dalam pembelajaran tadi. Ada yang benda bergerak menjadi diam, benda diam menjadi bergerak, terus merubah arah benda ataupun merubah bentuk. Nah, itu kalian buat video cukup satu saja, tidak usah semuanya. Kalian misalnya naik sepeda kemudian direm, terus misalnya membuat mainan, membuat bentuk dari plastisin, ataupun bermain bola, dan sebagainya. Itu kalian buat video. Nah, kemudian simpulkan kegiatan yang kalian lakukan tadi. Itu video tadi, hasilnya kalian tulis di dalam kotak kolom nomor 2 ini. Nah, ini adalah tugas untuk kalian. Tugas akhir pelajaran IPA sebelum pas dilakukan, ya. Ya, jangan lupa kirimkan video dan hasilnya itu ke grup kelas. Ya, ingat semua tugas yang ada dalam pembelajaran IPA kali ini kalian masukkan, kalian kirimkan ke grup kelas. Paham ya? Videonya tidak usah lama-lama, tidak apa-apa. Yang penting semua sesuai dengan kegiatan yang sudah dijelaskan Ustazah dalam pembelajaran yang tadi. Nah, setelah itu apakah yang akan kita lihat? Sekian, kalau sudah ada tulisan sekian seperti ini, menandakan bahwa pertemuan kali ini sudah selesai sampai di sini saja. Nah, pada pembelajaran kali ini, mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ustazah Umi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.